Megalofobia. Megalofobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak masuk akal terhadap objek atau struktur yang berukuran besar. Orang yang menderita fobia ini tak hanya merasakan takut ketika melihat benda berukuran besar, tapi juga bisa merasa tertekan atau panik hanya dengan membayangkan benda-benda berukuran besar. Meski belum bisa dipastikan apa yang menyebabkan fobia ini muncul pada diri seseorang, tapi para peneliti percaya kalau fobia ini bisa muncul akibat trauma yang berkaitan dengan benda-benda berukuran besar. Tapi tak berhenti sampai di situ, beberapa hal yang sederhana juga bisa menjadi pemicu fobia ini muncul, seperti video game, film horor, dongeng, dan lain sebagainya. Biasanya, orang yang menderita fobia ini akan menghindari benda-benda berukuran besar. Namun, ketika mereka tak dapat menghindari atau berada di sekitar benda-benda berukuran besar, penderita fobia ini akan menunjukkan gejala fisik dan emosional yang serius seperti badan gemetar, berkeringat berlebihan, pusing, mual, jantung berdebar, sesak nafas, atau bahkan pingsan. Pedofobia. Pedofobia adalah ketakutan yang ekstrim dan tidak masuk akal terhadap boneka. Orang dengan fobia ini tak hanya merasa takut ketika melihat boneka secara langsung, tapi juga bisa merasa takut ketika melihat boneka di foto atau video, dan bahkan bisa merasa takut hanya dengan membayangkan boneka. Tak hanya boneka, orang yang mengidap fobia ini juga akan merasa takut ketika melihat atau membayangkan patung manekin, robot berbentuk manusia, atau objek lain yang memiliki figur menyerupai manusia. Meski fobia ini sangat mengganggu, sayangnya belum dapat dipastikan apa yang menjadi penyebab fobia ini muncul pada diri seseorang. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicu fobia ini muncul, seperti pengalaman traumatik akibat pernah ditakut-takuti menggunakan boneka ketika masih kecil, melihat film horor yang berhubungan dengan boneka, atau bahkan melihat figur yang menyerupai manusia pada budaya tertentu. Adapun ketika penderita fobia ini berhadapan langsung dengan boneka, mereka biasanya akan merasakan ketakutan yang sangat berlebihan sampai-sampai tak bisa melakukan apa-apa. Kondisi ini bahkan bisa memicu gejala fisik yang lebih serius seperti mual, sakit perut, sesak nafas, pusing, pingsan, atau bahkan sulit tidur karena terus membayangkan boneka yang dia lihat. Klaustrofobia. Klaustrofobia adalah ketakutan berlebihan yang tidak masuk akal dan ekstrim terhadap ruangan tertutup dan sempit seperti lift, gudang bawah tanah, gua sempit, atau bahkan celah bebatuan. Ketakutan ini tak hanya muncul ketika penderitanya berada langsung di ruangan sempit dan tertutup, tapi juga bisa timbul hanya dengan melihatnya melalui foto atau video. Meski penderita fobia ini tahu kalau ruangan sempit itu tak akan membahayakan mereka, tapi pikiran mereka lah yang memberikan peringatan seolah-olah di sana ada bahaya yang akan membuat mereka terjebak, tak bisa keluar, dan tak mempunyai kendali atas situasi. Sama seperti fobia lainnya, klaustrofobia ini juga belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Tapi para peneliti percaya kalau fobia ini bisa muncul akibat pengalaman traumatis di masa lalu, seperti pernah dikurung di kamar mandi, pernah terkurung di lift, pernah dilecehkan di ruangan sempit dan tertutup, terkunci di lemari, atau bahkan dibully di ruangan tertutup. Tak hanya itu, para peneliti juga percaya kalau fobia ini bisa muncul akibat faktor lainnya seperti genetik dan kerusakan pada amigdala atau bagian otak yang memproses emosi. Adapun bagi penderita fobia ini, jika mereka berada di ruangan sempit dan tertutup, mereka akan merasakan gejala fisik yang sangat serius seperti mual, sesak nafas, muntah, nyeri dada, pusing, telinga berdenging, dan bahkan pingsan. Tripofobia. Tripofobia adalah ketakutan atau perasaan jijik yang intens dan tidak masuk akal terhadap pola lubang-lubang kecil yang rapat atau benjolan bergerombol. Penderita fobia ini bisa merasa sangat tidak nyaman, geli, berkeringat, mual, pusing, gatal-gatal, gelisah, dan sesak nafas ketika melihat objek yang memiliki lubang-lubang kecil yang rapat. Walaupun tidak diketahui secara pasti apa penyebab fobia ini muncul.
Tapi para peneliti percaya kalau fobia ini muncul akibat naluri yang tertinggal dari evolusi manusia untuk menghindari hal-hal berbahaya atau beracun seperti penyakit kulit menular, hewan buas, atau bahkan hewan-hewan beracun. Kolorofobia. Kolorofobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak masuk akal ketika membayangkan, melihat gambar, atau bertemu dengan badut. Berbeda dengan rasa takut biasa, penderita fobia ini bahkan dapat merasa cemas berlebihan, keringat dingin, jantung berdebar hingga sesak nafas dan mual. Rasa cemas dan ketakutan akibat kolorofobia ini biasanya dapat dipicu oleh kostum yang aneh, riasan wajah, gerakan, atau ekspresi wajah yang ditampilkan oleh badut. Meski fobia ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Tapi lagi-lagi para peneliti menduga kalau fobia ini bisa muncul akibat pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh seseorang pada masa lalu, seperti pernah ditakut-takuti akan diculik oleh badut, dipaksa bermain dengan badut, atau bahkan pernah menonton film horor yang berkaitan dengan badut. Nyctophobia. Nyctophobia adalah ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap kegelapan atau malam. Pengidap fobia ini tak hanya takut gelap, tapi juga merasa cemas, gelisah, pusing, atau bahkan mengalami serangan panik ketika berada dalam situasi yang gelap atau malam. Dan yang lebih parahnya lagi, pengidap fobia ini bisa merasakan takut hanya dengan membayangkan situasi gelap, melihat film berlatar malam hari, atau bahkan berada di suatu tempat dengan pencahayaan yang redup. Walaupun belum bisa dipastikan apa penyebab fobia ini bisa muncul pada diri seseorang. Tapi nyctophobia ini seringkali dipercaya dapat disebabkan oleh pengalaman traumatis yang terjadi ketika gelap atau saat sedang malam hari. Contohnya seperti pernah mengalami perampokan pada malam hari, hal ini membuat seseorang selalu waspada ketika malam datang. Tapi dalam beberapa kasus, nyctophobia juga bisa terjadi karena terlalu sering menonton film horor atau mendengar cerita menyeramkan atau menyedihkan yang berkaitan dengan gelap atau malam. Arachnofobia. Arachnofobia adalah ketakutan yang berlebihan, tidak rasional, dan intens terhadap laba-laba dan arachida lainnya seperti kalajengking atau tungau. Meskipun banyak orang mungkin merasa jijik atau sedikit tidak nyaman terhadap laba-laba, tapi bagi penderita fobia ini, ketakutan yang muncul jauh melampaui rasa tidak nyaman biasa. Ketakutan tersebut dapat menguasai pikiran mereka, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan bahkan dapat menghalangi mereka bersosialisasi dikarenakan takut akan tempat-tempat yang berpotensi ada laba-labanya. Meski belum diketahui secara pasti apa penyebab fobia ini bisa muncul, tapi ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap munculnya arachnofobia pada diri seseorang. Faktor pertama adalah pengalaman traumatis yang berkaitan dengan laba-laba di masa lalu. Misalnya, seperti pernah digigit laba-laba, melihat orang lain terluka karena laba-laba, atau terjebak dengan laba-laba. Kedua adalah faktor evolusi, di mana beberapa teori mengatakan kalau ketakutan terhadap laba-laba ini mungkin merupakan mekanisme pertahanan diri yang diturunkan dari nenek moyang kita untuk menghindari bahaya. Faktor ketiga adalah paparan media negatif seperti film horor atau tayangan lainnya yang menampilkan laba-laba sebagai makhluk menakutkan dan berbahaya bagi manusia. Bagi penderita arachnofobia, jika mereka bertemu atau melihat laba-laba secara langsung, mereka akan mengalami gejala fisik yang ekstrim, seperti jantung berdebar sangat kencang, mual, pusing, berkeringat dingin, sesak nafas, atau bahkan pingsan. Astrafobia. Astrafobia adalah ketakutan yang berlebihan, tidak rasional, dan intens terhadap petir dan kilat. Meskipun normal bagi seseorang untuk merasa sedikit cemas atau khawatir ketika terjadi badai petir, tapi bagi penderita fobia ini ketakutan yang timbul jauh melampaui tingkat kewajaran dan dapat sangat mengganggu kehidupan mereka walaupun mereka sadar kalau badai petir itu tidak akan membahayakan mereka. Penderita astrafobia tak hanya akan merasakan ketakutan yang intens ketika badai petir sedang terjadi, tapi juga bisa merasakan ketakutan hanya dengan mengetahui ramalan cuaca buruk atau bahkan hanya sekedar melihat awan gelap.
Orang dengan fobia ini akan mengalami berbagai macam gejala fisik ketika badai petir sedang terjadi, seperti kecemasan dan kepanikan ekstrim, jantung berdebar kencang, gemetar, mual, sakit perut, menangis, berteriak, hingga sesak nafas. Dan tak hanya itu, orang dengan fobia ini akan selalu memantau ramalan cuaca secara obsesif, menolak untuk keluar rumah ketika sedang badai, susah tidur, atau bahkan mencari perlindungan dan mengurung diri ketika sedang terjadi badai petir. Sama seperti fobia lainnya, astrafobia ini belum diketahui apa yang menyebabkan fobia ini bisa muncul pada diri seseorang. Namun, pengalaman traumatis pada masa lalu seperti pernah hampir terkena sambaran petir, melihat kerusakan akibat badai petir, atau terjebak di badai yang dahsyat bisa menjadi pemicu munculnya fobia ini. Dan tak berhenti sampai di situ, sering terpapar berita, film horor, atau bahkan cerita yang berkaitan dengan kengerian badai petir bisa saja menjadi salah satu pemicu fobia ini bisa muncul pada diri seseorang. Katoptrofobia. Katoptrofobia adalah ketakutan yang berlebihan, tidak rasional, dan intens terhadap cermin. Bagi penderita katoptrofobia, rasa takut ini bisa muncul tak hanya ketika melihat cermin secara langsung, tapi juga bisa muncul ketika membayangkan cermin atau bahkan melihat benda lain yang dapat memantulkan bayangan seperti jendela, permukaan air yang tenang, atau bahkan kacamata hitam tertentu. Dan yang perlu kalian ketahui, aspek-aspek ketakutan pada katoptrofobia ini juga bervariasi, meliputi: pertama, takut pada refleksi diri. Beberapa penderita fobia ini takut ketika melihat bayangan mereka sendiri di cermin. Hal ini bisa terkait dengan masalah citra tubuh, rasa tidak puas terhadap penampilan, atau bahkan perasaan seolah-olah mampu melihat kekurangan atau kegagalan dalam diri mereka. Kedua, takut dengan apa yang mungkin akan muncul di cermin. Ketiga, takut pada cermin itu sendiri. Ada juga pengidap fobia ini yang takut pada objek cermin itu sendiri, terlepas dari apa yang dipantulkan oleh cermin itu. Saking takutnya penderita fobia ini dengan cermin, ketika mereka berhadapan langsung dengan cermin, mereka akan menunjukkan gejala-gejala serius seperti jantung berdebar kencang, berkeringat dingin, gemetar, mual, panik yang ekstrim, hingga sesak nafas. Meski fobia ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, tapi ada beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicu kenapa fobia ini bisa muncul. Faktor pertama, pengalaman traumatis pada masa lalu yang berkaitan dengan cermin, seperti pernah melihat hal yang sangat menakutkan di cermin, pernah mengalami kecelakaan yang melibatkan cermin, atau bahkan trauma tertentu yang tidak ada kaitannya dengan cermin, tetapi ada cermin di sana pada saat trauma itu terjadi. Faktor kedua adalah rasa ketidakpuasan ekstrim terhadap bentuk tubuh atau penampilan fisik. Dan faktor ketiga adalah tahayul atau kepercayaan supranatural yang berkaitan dengan cermin. Globofobia. Globofobia adalah ketakutan yang ekstrim, tidak rasional, dan intens terhadap balon. Meskipun terdengar aneh bagi sebagian orang, fobia ini adalah kondisi nyata yang dapat sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penderitanya. Orang dengan globofobia tak hanya merasakan takut ketika melihat balon, tapi juga bisa merasakan ketakutan yang intens ketika mendengar balon meletus, merasakan tekstur balon, atau bahkan hanya dengan membayangkan dan melihat balon melalui foto atau video. Seperti kebanyakan fobia lainnya, fobia ini seringkali berakar dari pengalaman negatif atau trauma yang melibatkan balon di masa kanak-kanak, contohnya. Seperti balon meletus secara tiba-tiba di wajah, pernah mengalami pengalaman memalukan dan menyedihkan yang berhubungan dengan balon, atau bahkan pernah terluka oleh balon. Tak hanya sekedar takut, para penderita fobia ini bahkan bisa mengalami kecemasan yang hebat, menangis, pusing, mual, sesak nafas, atau bahkan pingsan jika mereka dipaksa berhadapan dengan balon.